Sebelum masuk ke pembahasannya, admin Beban Keluarga ini memberitahukan kalau season 1 episode 8 ini Sinia sering mengungkap 2 tahun silam dan real time-nya. So, perhatikan dengan teliti dan seksama hingga pengenceritaan. Hello burung stand up, masih di sini. Masih bersama Linglung si Beban Keluarga. Beban Keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai penceritaan. Di awal film kita tidak usah perkenalan tokoh, karena di episode ke-1 hingga ke-7 sudah admin perkenalkan tokohnya di sana. Dan tokoh-tokoh yang muncul di episode-episode barunya akan admin perkenalkan. Yang mau tonton episode sebelum-sebelumnya, lihat di channel ini. Di episode ke-8 ini, Kai mendatangi tempat lokasi yang diberikan oleh Olivia. Lokasi ini diduga pelaku di balik kematian Nick Brewer. Namun 2 tahun silam, di sini terlihat kalau Nick Brewer baru saja direkrut untuk menjadi karyawan di Auckland University. Dia diperkenalkan kepada Don Glade. Don Glade ini selaku manajer administrasi dan pengawas di Auckland University. Terlihat dari tatapan Don Glade sangatlah aneh. Ketika Kai di depan rumah itu, justru malah yang membuka adalah Don Glade. Sampai sini kalian bingung atau makin bingung? Sama, admin juga. Kita lihat nanti ya. Kai heran sehingga dia dipersilakan masuk ke dalam rumahnya Don Glade. Ketika Kai diberikan makanan dan Kai ingin pulang ke rumahnya, suami daripada Don Glade berniat ingin mengantarnya. Di sini sudah mulai terungkap permainan ini dimainkan oleh Don Glade. Suaminya si Ed membawa beceng agar berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Scene kembali lagi di 2 tahun silam, ketika Don Glade ini mengurusi kebutuhan Nick Brewer untuk bekerja di sana. Mulai dari password komputer, ia tahu semua dan handphone milik Nick Brewer disinkronisasikan oleh Don Glade ini. I'm sorry. Oh, no. Thanks for doing that for me, Don. You really are a peach. Hey, I'm Tara. Tak lama ada SMS masuk dari handphone si Nick. Terlihat Mandy Harrison lah yang SMS si Nick ini. Di sini isinya adalah Mandy menanyakan kabar si Nick. Ketika malam hari setelah Don Glade pulang kerja, ia mulai beraksi. Ia login dengan akun pencarian jodoh milik Nick Brewer ini. Nggak sampai situ, dia membalas chat juga dari Mandy Harrison. Real time-nya Pia, Sophie sampai di rumah Don Glade. Mereka memanggil nama Kai, tetapi Kai sudah diantar entah kemana oleh Don bersama suaminya si Ed. Mereka memecahkan kaca pintu milik Don. Sampai di dalam kamarnya, Pia menemukan foto Don dan suaminya. Tak lama Rosanna Mary pun datang. Kai mencoba menelpon ibunya, tetapi ketahuan sama si Don ini dan membuang HP tersebut ke jalanan. Scene balik lagi nih gengs ke 2 tahun silam, di mana terlihat Don ini sedang membuat profil milik Nick Brewer. Tak lama Sophie menelpon menanyakan Nick karena pada saat itu adalah hari libur. Don menghampiri ke ruangan Nick Brewer. Dia terlihat murung dan minum di siang hari. Kemudian Nick curhat tentang masalahnya ke Drew ini. Sebelumnya admin kira Nick hanya curhat kepada Matt, tapi ternyata dia curhat ke satu orang, yaitu Dawn ini. I'm sorry for dumping on you. No, nonsense. Notice what? Real time-nya Kai dibawa masuk ke dalam sebuah van yang dijadikan tempat tinggal atau kita sebut saja sebagai rumah berjalan. 63 years old.
Semua orang serta polisi dan timnya mengejar Downglade ini. I'm sorry I doubted you. We have sighting of their truck near Montalvo Stables. Ketika Dawn ini mau mengaku, di satu sisi Kai sedang mencoba untuk melarikan diri. Ketika Kai memecahkan kaca dan melarikan diri, suami dari Dawn si Ed ini menembakkan becengnya ke Kai. I'm gonna confess. Good lawyer. We can start over. Dawn. One needs to know. Tetapi Ed ini meleset, hanya terkena gentong tersebut. Kai berlari ke gudang dan mengumpat di kulkas itu. Namun, ketika Kai mendengar percakapan mereka berdua tentang bagaimana Kai mendatangi mereka dan tidak tahu dia pergi kemana untuk beralibi kepada polisi nanti. Sehingga Ed ini berpikiran kalau ia harus membunuh si Kai ini. Tak lama Kai keluar dan melarikan diri. Dan tak lama juga polisi sampai di tempat Downglade ini. Where is he? Is the car that ran Emma Beasley off the road? Di pekarangan itu yang tertangkap duluan adalah si Downglade ini. Namun Kai masih bersama dengan Ed, suaminya Dawn. Put your hands in the air where we can see them. Drop your knee. Cuff her. Where's my son? I think my husband. Our way. There's a child with him. Scene berpindah ketika Downglade ingin menghancurkan laptop serta barang bukti tersebut. Tak lama Nick datang ke rumahnya. Ketika Nick nge-push Downglade karena yang tahu semua tentangnya adalah Downglade ini. Tiba-tiba Ed muncul dan membacok Nick hingga dia meninggal. Who had access to all my photos. You're the only person I told about. We're going to the police. No, don't, Nick. Fucking liar! Real time-nya, Ed sedang menyandera si Kai untuk terus berlari jauh dari kerumunan polisi tersebut. Polisi datang dan ia mengepung si Ed ini. Downglade mencoba untuk memujuknya untuk menurunkan pistol itu. Tetapi Ed tidak ingin dipenjara dan mengangkat pistol tersebut hingga polisi menembaknya dan Ed meninggal. Look at me. Just put your gun down, okay? Put the gun down. Put the gun down. Put the gun down. I'm sorry, Dawn. Admin si beban keluarga ini menyimpulkan kalau pesan yang bisa diambil dari film season 1 ini adalah jangan mencoba untuk bermain-main dengan aplikasi pengenceritan itu. Karena dari pengenceritan kecil itu bisa jadi pengencerotan. Dan alasan Downglade adalah dia kesepian karena mereka hanya hidup berdua, tidak dikaruniai si buah hati. Segitu dulu review film Clickbait season 1 episode 8. Kita tunggu sampai rilis di season keduanya. Jangan lupa kalian dukung channel ini dengan pengenceritan dan pengencerotan. So, see you di next film series yang lain bersama Beban Keluarga.